Halo, Halo, halo Rianti. Oh, buat halo. buat konten ya. Jadi harus ada perkenalan dulu. Oke, oke. Kenalin, boleh perkenalin ke penonton. Aku ini pakai baju tidur di rumah gini. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Halo, halo. Nama saya Rianti Hidayat. Saya asalnya dari Bandung, Indonesia. Tapi sekarang ada di Jepang jadi apa? Video game konsep artis and assistant art director eh, untuk ya berbagai macam video game di Jepang. Salah satu karya yang notable sih Zelda Breath of the Wild, kemudian Ninjala di Nintendo Wih. Switch gitu sih. Terus ada beberapa terus ilustrasiin Pokemon Card sama terakhir kerja buat ilustrasi Disney Lore karena card juga dan beberapa masih Wow, NDA jadi nggak bisa disebutin. wow, sip sip keren. Nanti dimasukin ya gambarnya di situ. Oke oke. Sekarang kita Eh, kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Kita ada kayak sesi khusus. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol dikit. Ada ada yang mungkin kita mau bahas ya. mm-mm. Apa nih Iya. Rianti? Jadi ya kan apa sih industri kreatif Indonesia kan lagi naik gitu kan mulai banyak kreator Mhm. Indonesia gitu kan. Terus aku kepikiran aja apa pengen apa lebih gimana caranya lebih eh, involve gitu dan gimana cara improvingnya juga gitu. Ya, Kalau lihat itu kan kalau di US gitu ada kayak schoolism gitu kan iya, terus beberapa apa eh, media yang apa orang-orang yang udah berhasil di industri terus sharing atau enggak tips-tips portfolio review atau bikin ya seperti itu sih so far saya kepikirannya gitu terus kan Kak Daud juga apa kemarin sempat bikin sesi bagaimana cara membuat IP gitu terus kan Mhm. asik juga nih kalau misalnya kita ngumpulin kreator-kreator Indo yang udah sukses atau at least punya achievement di luar dan kita bisa saling apa ya eh, mengembangkan industri kreatif Indonesia gitu deh. Iya, 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 iya. Seru banget. Ya sih, itu betul banget ya. Lagi, lagi memang masih eh Blue Ocean ya kayak kalau kalau IP Indonesia Mm-mm. udah mulai banyak tapi masih banyak yang masih bertumbuh gitu loh, masih tunas-tunas gitu. Kecil-kecil gitu ya. Ada yang udah Heeh. gede beberapa gitu, tapi kemarin juga sempat sempat ikut dari acara Kemenparekraf ya, ada acara dari Kemenparekraf itu ada IP-IP yang udah besar tuh kayak Mm-mm. si Juki, Tahi Iya. Lalat, Milk and Mocha. Terus ada Benny Mice, Mice ya, komik Mice dulu Benny Mice sekarang Mice aja. Udah gitu ada Lokapala, Lokapala tuh game MMO bukan MMO ya. Si kayak MOBA gitu ya, tapi Iya kayak mau versinya bahas. versinya Indonesia. Terus ada apa lagi ya? Ada Cican, Cican juga buat anak-anak. Ada Desa Timun yang pasti, ada Desa Iya, Timun juga. baru nih. Walaupun Lagi naik walaupun daun. kita ya kita masih grow walaupun kemarin kalau lihat dari itu kan kita dapat kesempatan untuk presentasi ya di depan apa di depan banyak orang-orang ada Mas Menteri Sandiaga Uno juga mampir ke Mm-mm. booth-nya terus tapi kita ada sesi pitching. Wah kalau lihat dari ini yang lain gitu ya si IP-IP yang lain yang udah begitu besar mungkin udah dari beberapa tahun yang lalu tuh jadi sekarang udah gede banget ya kayak si Juki kan udah ada movie-nya Mm-mm. Tai Lalats gitu udah eh, ada tokonya. Kaila sudah punya toko sendiri kayak Milk and Mocha sih yang cukup ngebanggain ya ke Milk and Mocha jadi Mm. itu kan udah internasional dan mereka udah punya partner di North America jadi kemarin sempat ketemu di San Diego Comic Con sama Hmm. Melanie Melanie Santoso ya Melanie si itu eh, mereka buka booth di sana kan kayaknya kita nggak pernah menyangka-nyangka tuh ada IP Indonesia tuh buka booth di San Diego Comic Con. Nah, ternyata ada gitu. Cuma mungkin ya di Indonesia mungkin banyak yang kurang tahu ya. Oh itu tuh sebenarnya IP buatan Indonesia loh gitu. Ini sebenarnya potensinya gede banget sih kalau di Indonesia dan
Cuma yang lain-lain nih masih tumbuh-tumbuh tuh. Jadi Iya, yang kita heeh. Desa Timur kan juga masih baru baru tumbuh lah gitu, belum sampai sebesar mereka. Kita juga baru baru mau 3 tahun nih bulan Juni ini. Tapi kalau yang lain kan udah dari panjang kayak Milk and Mocha itu kan udah dari sekitar berapa ya 2015 2016-an itu, dan itu mereka lagi hmm, bisa bisa besarnya gara-gara dulu ada line stiker kan. Iya, Line heeh. stiker, jadi mereka bisa besar di situ. Jadi bisa tumbuh karena banyak fansnya bisa dari Indonesia maupun internasional. Nah sebenarnya sih kesempatan-kesempatan itu tuh yang pasti dicari sama kreator IP lokal ya. Ada Mm. kemarin juga baru lihat nih ada satu animasi kartun udah 10 juta subscriber di YouTube. Itu eh, animasi hantu horor-horor gitu sih. Oh Nah, iya. kayak horor sih kayaknya cepet ya buat di Ya kayaknya Indonesia gitu. itu banget top Indonesia rata-rata horor sih ya. Mm, mm, Apa? mm, mm, mm. Nah, memang tiap negara biasanya punya itu ya karakteristik apa taste sendiri gitu ya. Iya, mungkin ya Mm. memang itu yang paling gampang di apa ya, mudah diterima gitu ya. Kalau horor kan banyak Ah, orang yang ya. nyari gitu. Jadi tapi kan horornya juga masih macem-macem tuh, banyak ya kayak dari IP horor itu juga sebenarnya bisa dikembangin jadi macem-macem. Ada kayak game kan ada Dread Out ya. Iya. Dread Out tuh udah namanya udah besar, udah sampai jadi movie juga. Kemarin ada yang game juga Pamali. Pamali itu baru masuk tuh movie-nya ada di Netflix. Ada Oh iya dua. iya, aku Heeh. pernah dengar. Ya Baru sama lihat Ko tuh. Andi ya kalau nggak Oh, salah ya. iya lihat itunya ada soalnya Lito. Lito itu kan sebenarnya sesama ini ya, apa generasi Ragnarok online. Iya ya banget. Jadi Ini itu aku banget juga sih. kan sempat kerja sama perusahaan yang involves bikin RO juga kan. Jadi dunia industri itu Nostalgia. sempit. Iya, iya gitulah Ya RO yang bikin banget. RO coba beda berapa lantai deh tempat saya kerja kan. Oh ya, RO yang original atau Ya yang yang sekarang? udah kan dibeli sama itu kan apa Gang Ho waktu itu si Oh, itunya oh sih beli apa Gangho sih yang bikin Ninjala kan apa berarti. namanya. Jadi kayak eh, ya tim juga sih di bawahnya. Nah, nggak tahu sih sekarang Hmm, gimana, tapi terakhir sih kan ada Ragnarok Mobile kan. Hmm. Oke oke oke. Ya itu tadi horor, terus ada apa lagi ya? Ada Ghost Parade di Nintendo Hmm. Switch kan. Itu juga kalau itu take-nya yang lucu-lucu ya imut itu juga Hmm. lucu sih seru banget. Terus ada apa lagi yang horor? Kalau IP, jadi di luar ini ya kayak penelusuran, penelusuran gitu kan. Ada Diari Misteri Sarah, ada Jurnal Risa, itu kan juga IP semua tuh. IP yang Hmm. sebenarnya dari basicnya dari ya apa ya live gitu, bukan bukan IP dari animasi atau komik gitu ya, tapi live. Dan itu sebenarnya banyak. Terus dari ini Sweta, Sweta Kartika Oh iya, kan, itu ada. alumni kita ya. Betul, di kelas. Ah, dulu kita asdosnya Sweta ya. Tuh nggak sih? Rasanya iya sempat aku lupa tahunnya berapa gitu. Heeh. Ya Sweta juga bikin ini kan Kemala dan apa ya, banyak lah dia banyak banget Banyak banget horor-horornya kayaknya itu. itu apa komiknya Heeh. itu apa udah kayak produksi tiap hari gitu aku bingung gitu, kayaknya sering Iya. banget. Heeh. Nice work Sweta. Kemarin juga ada baru ada yang satu apa IP baru Leak judulnya. Sebenarnya kan Hmm. soalnya memang dunia perhantuan di Indonesia banyak banget ya, cuma kayaknya itu salah satu yang cukup mudah ya untuk Iya benar. dijadiin Heeh. IP gitu. Explore-nya gampang karena satu orang mudah relate, terus bisa bikin menarik, dan karena variasi variasi ininya tuh macam-macam. Tinggal kita mungkin target audiensnya mau kemana gitu. Target audiensnya mau ke dewasa ya dibikinnya yang serem banget. Target audiensnya mau yang anak-anak mungkin dibikinnya yang Iya cute jadi gitu. lucu-lucuin ya. Heeh. Same Walaupun kayak Kak Daud kan spesialisnya gitu ya lucu-lucu kan. Sekarang. iya iya, heeh. Walaupun ini juga nanti mungkin ada ini apa sih? Mungkin ada pihak pro kontra ya kalau bikin yang lucu-lucu. Tapi kalau menurutku sih
nggak apa-apa ya. Kalau ada yang bikin misalnya Poci, si Poci lucu-lucu gitu. Gue juga spesialis yang lucu-lucu sih, karya aku kan rata-rata bikinnya yang kayak ninja gitu kan, kayak populernya di sini di kalangan anak SD gitu kan, dia lucu-lucu. Mhm mhm. Heeh, Iya. gitu. Jadi bisanya itu loh aku suka. Kalau serem-serem justru nggak bisa. Iya iya, nggak apa-apa dan justru justru bagus sih. Kita kita bikin IP yang sesuai yang ya apa kekuatan kita, passion kita. Mm-mm. Kayak kita juga, aku juga nggak bisa kalau bikin serem-serem ya. Beda sama Iya, kayak iya. kayak kayak si Sweta, Sweta sih bisa macem-macem ya, bisa bisa yang lucu bisa, yang serem bisa gitu. Heeh. Kalau kita ya fokus aja dan pasti ada pasarnya sendiri sih gitu. Mm. Dan kayaknya sih sebenarnya yang kalau untuk yang cute, lucu-lucu gitu juga masih cukup blue ocean ya, masih biru gitu. Belum banyak yang explore IP-IP buat anak-anak, baik anak-anak usia dini atau yang udah eh, TK, SD itu udah ada beberapa tapi belum belum gitu banyak gitu yang sangat menonjol gitu. Jadi itu memang masih bisa dieksplor banget ya untuk Mm. dikembangkan. Iya. Ya banyak yang apa sih sekarang kan, artis-artis Indonesia banyak yang bagus-bagus kan kualitasnya, apalagi dengan sosial media beda banget sama zaman kita kan ya distribusinya. Mm-mm. Sekarang jadi wah, kalau lihat-lihat kemarin tuh berapa minggu lalu ada portfolio hashtag portfolio day itu di Twitter kan. Gitu. Iya iya iya. Kan banyak banget. Oh ternyata ini, oh, bagus nih, keren, dilihat ternyata dari Indonesia, terus masih muda juga gitu kan. Wah. Jadi apa ya, banyak banget kan potensinya sebenarnya. Jadi aku Mm-mm. kepikiran, apa, since kita udah keluar cari-cari apa, dapat banyak pengalaman gitu lah ya di Mm-mm. industri gitu. Gimana Mm-mm. cara apa ya, kayak memakai gitu pengalaman ini untuk Mm. entah itu bikin IP barang atau enggak, entah itu kita bikin ini tuh kayak entah nggak harus kayak schoolism sih, kayak Iya iya. supaya barang-barang gitu, supaya Iya gimana sih cara bikin storyboard gitu kan, atau enggak simple iya. aja gitu, gimana cara sebenarnya kerja di, kalau saya kan kerja di Jepang, gimana sebenarnya sih kerja keseharian kerja di Jepang kayak apa, portfolionya harus seperti apa gitu. Iya Dan iya iya. persaingan IP sama kualitasnya bagaimana gitu. Pengen atau enggak sederhana kayak kan di Indonesia ada Komifuro ya, atau Iya iya iya. uh, pengen itu dong kalau di Jepang kayak apa sih, Komitia namanya gitu. Kan Komiti ya. Komitia kalau untuk yang Heeh. original. Kalau untuk Hmm. yang apa yang suka bikin dojin-dojin itu beda. Mm-mm. Itu di Comiket Mm-mm. gitu. Oh. Banyak banget desain Vesa juga ya kayak gitu sih. Banyak banget kan sebenarnya yang bisa diomolin gitu. Iya eh iya iya. eh, Gimana caranya? Makanya ngomong sama Kak Daud kebetulan ketemu juga. Gimana caranya kita bisa making something lah, belum tahu apanya Iya. sih. Ya mungkin mulai dari ngobrol-ngobrol gini ya, kita sharing-sharing gitu. Soalnya pasti banyak ya yang bisa dipelajari, terutama dari Rianti yang ada di Jepang ya juga kemarin. Aku kan juga baru ketemu sama Rianti ya waktu bulan November kemarin gitu ke Jepang karena Desa Timun masuk ke Kineko International Children Film Festival. Nah di situ tapi aku baru ke berapa kali ya ke Jepang, mungkin keempat gitu, dan di sana Hmm. tuh selalu happy gitu karena negaranya tuh penuh dengan IP, udah bertaburan IP di mana-mana, masuk ke Family Mart, isinya banyak Iya. IP-IP gitu kan, ada Spy Family, ada Hmm. Dragon Ball, ada macem-macem One Piece gitu. Heeh. Terus produk-produknya mulai dari snack, dari permen, baju, pernak-pernik kecil-kecil, Studio Ghibli, wah macam-macam semua itu kayak pengen dibeli kan. Heeh. Nah, Iya jadi betul betul. mungkin ini Rianti bisa, ini aku pertanyaan nih buat Rianti, apa ya, untuk gimana sih kalau IP rasanya apa ya di Jepang kan udah kebiasa tuh sama Iya. IP ya kan. Nah, ada nggak sih yang misalnya baru nih gitu. Kan biasanya kita yang udah terkenal kayak One Piece itu udah lewat ya. Tapi misalnya ada IP yang baru yang yang masih grow tapi lama-lama terus jadi terkenal mungkin dalam sekitar 5-10 tahun belakangan ini, ada nggak ya? Dan kira-kira itu lewat mana sih dia bisa mulai grow dan sampai terkenal lagi tuh? Oh, so far sih itu ya lebih poten. Kalau aku lihat yang belakangan tuh banyak VTuber ya, VTuber. Oh, Ah ya, VTuber kan.
dalam tanda kutip baru ya, apa ya. Ya. Jadi kadang-kadang itu bisa dari rata-rata ada agensinya sih ya, kalau yang aku dengar sih di belakangnya, misalnya Hmm, bikin proposalnya kalau menurut pengetahuanku, aku kan nggak pernah spesialis di situ gitu, cuma setauku kadang bisa dua belah pihak juga, bisa dari pihak yang punya IP, sini saya punya IP nih, mau ngebikin merch atau bikin ya. itu, atau dari pihak yang bisnisnya, misalnya eh, Hmm, apa sih, si apa permen karet gitu, perusahaan permen karet datang ke perusahaan ya. kita, ada IP nggak nih yang bisa collab gitu. Jadi Ya. jadi fleksibel sih, nggak harus apa, mungkin karena udah apa ya, budayanya udah biasa kali ya, jadi Iya nggak aneh gitu. betul. Kita kalau di Indo kan, kita yang punya IP nih, kita harus kayak promo gitu, kayak Betul. mau dong pasang gambarku gitu atau gimana. Kalau di sana udah balik-balik, kadang si bisnisnya malah, wah lumayan nih buat nambah-nambah apa customer gitu, yang lagi populer apa Hmm. gitu. Heeh. Ya jadi udah ini ya udah bener-bener industri licensingnya di sana udah bener-bener matang, udah terbiasa. Jadi bisnis maupun bener nggak dari bisnis brand besar maupun yang kecil yang tahap UMKM tuh mereka udah aware ya sama pentingnya IP sama manfaatnya gitu. Jadi Iya. sesimpel dari masukin karakter aku juga kemarin ini ya ke lagi dari hotel gitu jalan kaki gitu kan ke mau naik kereta ada papan pengumuman tuh Hmm. papan pengumuman di tau nggak di papan pengumuman pengumuman ini pengumuman RT RW gitu kan kayak Aha. dia tau nggak dia ada apa ada origami Pikachu ada Oh, origami oh jadi Pikachu apa? Ada orang yang random bikin gitu ya? kayak lebih ini ya kayak untuk supaya menarik gitu si pengumumannya ada origaminya Pikachu udah ditempel gitu untuk mempercantik gitu itu kan Oh iya. kayak kayak sesuatu yang udah biasa ya kalau di sini kan masa mungkin jarang banget tuh kita bisa lihat ada pengumuman pasti cuma tulisan aja harus ada capnya harus ada logo dinas Hmm. apa gitu mungkin nggak kepikiran untuk nempelin sesuatu yang cute gitu karena emang Hmm. ada budaya kawaii gitu kan di sana jadi apa ya menambahkan kecutan itu tuh bikin orang jadi tertarik gitu. Jadi ini kan juga aku Hmm. jadi ngelihat wah apa nih ada Pikachu dari situ sebenarnya sebenarnya isinya sih pengumuman pengumuman RT RW gitu kayaknya Iya, tapi iya. tapi kayak mereka Banget. udah ngerti itunya ya gitu. Mungkin nanti ada contoh-contoh lain gak tuh? Banyak banget. Kadang apa sih ya? Jangankan apa pengumuman RT RW, kadang kalau misalnya kita ke izakaya, maksudnya kayak restoran gitu. Mm-mm, Terus kita ke toilet nih, tutup pintu mm-mm. toilet, belakangnya tuh suka ada pengumuman lucu loh, ada anime karakternya gitu. Iya. Gitu kan, ya ampun, di toilet gitu kan. Terus perusahaanku yang sebelumnya tuh kan suka ada itu tuh, kebetulan perusahaannya emang agak maju, jadi tiap pagi suka Mm-mm, dikasih salad sama buah datang gitu, kayak mm-mm. kita bisa ngambil. Nah si chef, bukan si chef sih, kayak itu lah ya, cateringnya gitu deh, si mbak-mbaknya itu bawa kan seperutnya, suka ada pengumuman tuh, buah hari ini gitu. Nah itu tuh Oh. lucu banget deh anime gitu, gue sampai bingung, ini orang apa cateringnya tapi gambar sendiri tiap hari beda-beda gitu, sampai aku ada pemikiran, jangan-jangan orang Jepang semuanya bisa gambar gitu kan. Iya 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 kayaknya sih Gitu. gitu ya. Iya, jadi apa ya, apa, makanya in a way gitu, di Jepang kompetisinya agak tinggi kali ya, ya karena Hmm. dengan ngeliat kayak gitu, kayaknya siapapun bisa gambar gitu. Dan di mana-mana semua cute ya. Iya lucu tuh, ya di toilet ada gitu, di kafe pun ada gitu. Bahkan itu kan, apalagi sekarang misalnya si asal usul anime something, misalnya Haikyuu itu dari Miyagi gitu kan. Mm-mm. Justru si apa, daerahnya itu supaya datang ke Miyagi kan, wah bikin apa kayak posternya, bahkan collab Iya, langsung gitu kan. bahkan ada Pokemon jadi brand ambassador kan. Gitu. Iya, Jadi macam-macam, ada manhole-nya gitu. Heeh. Wah, udah kayaknya di sini udah kelas kakap kali ya. Kasarnya gini deh, misalnya Desa Timun, lahirnya dari mana, di Bandung kan, Kak Daud aslinya Bandung gitu. Terus Iya, bisa bikin misalnya asalnya bikin rumah-rumahan Desa Timun gitu. Dia lahir di sini, itu kan iya, bisa dijadiin foto-foto gitu kan. Terus jadi iya, penghasilan gitu. Ke depannya sih iya, pengennya kayak gitu ya. betul, betul banget.
Mhm, Tap mhm. tapi ada itu nggak sih, kan di sana tuh serba cute gitu. Ada Mhm. nggak kayak, kejenuhan sih, "Oh udah ah, aku udah terlalu cute, wah ini cute lagi," tapi cute-nya jadi tambah level kayak, "Ah, lucu banget," itu lama-lama menurun nggak sih? Atau memang emang, "Oh lucu, oh," tetep gitu, tetep ada excitement kalau ngelihat sesuatu yang lucu? Kalau kata aku, personal apa ya, observation sih ya, gimana ya, kayaknya instead of jadi menurun atau itu lebih ke variasi kali ya. Misalnya, Mmm, apa, yang kan lucu-lucu tuh ada kategorinya ya aku nyebutin. iya, Ada yang cute seperti Hello Kitty, Pikachu yang bener-bener apa ya, ya kawaii gitu. Ada yang mhm, namanya Kimo kawaii, kayak mhm. agak-agak jijai tapi cute gitu, bukan yang Kayak kayak oh ya apa ya ya, ya, Kimo kawaii Gude terus Gude Gudetama itu masuk itu nggak? Gudetama? enggak, itu masih cute, Oh masih gitu. cute. Terus kayak misalnya ada juga yang mukanya agak-agak on gitu kan, kayak misalnya Psyduck gitu kan, muka-muka Heeh yang heeh, bodoh-bodoh. Terus heeh. kadang ada yang, kayak dulu, Kanahei itu populer banget tuh, cute. Eee, Kanahe. sekarang yang lagi populer tuh bukan itu, Chikawa, yang mukanya apa ya, agak-agak apa, petot-petot blonber gitu kan. Beda sama cute-nya Hello Kitty ya, Iya semuanya iya iya, cute menurutku gitu, betul tapi dia kayak beda sama cute-nya Hello Kitty. Terus betul. sekarang apalagi, Pansu, Pansu apa, cu Pancu apa namanya aku lupa, itu lagi populer banget sekarang. Mhm, nanti kita cari nanti Siap, kita siap, masukin entar deh ke aku sini. cari deh, heeh. Heeh, oke oke oke. Dan berarti ininya besar banget ya, pasti potensinya tuh walaupun walaupun kayak semuanya cute di sana, masih apa ya, orang tetap nyari kan si cute-nya, Oh iya, ada cute yang ini, ada banget. cute ini gitu. Kayaknya Banget, diborong banget, aja banget. semuanya, Iya, nggak terus sekarang uh, season juga kan, sekarang heeh lagi heeh, ngetren karena Hey, sekarang karena, apa, lain lagi gitu. Nyokapku kan ke sini tahun kemarin tuh, dia mhm pernah bingung gitu, aku bawa lewat di kereta, cuma stasiun kereta, aku kan tinggalnya mhm di stasiun kecil. mhm. Ada line up gitu, panjang banget, dia nanya, "Itu apaan?" Jual merch itu, si Cikawa itu. Dia bingung gitu, "Hah, cuma buat kayak gitu doang?" Gitu kan, kan kalau orang Indonesia kan nggak biasa lihat kayak gitu, orang ngantri panjang cuma buat yang unyil-unyil Oh, lucu gitu. iya. Lucu sih ini Cikawa ini lucu banget. Iya, beda kan Mukanya emang lucunya nggak kayak Hello Kitty ya, dia kayak, iya iya, kayak pengen ditonjok gitu, oh ya pengen di gini apa, dipencet gitu pengen gitu kan. gitu. Heeh. Iya iya iya, agak nyebelin, tapi ya lucu juga. Nah, kalau menurut, Rianti, kalau di Indonesia udah mulai ini kan beda ya, kayak udah paham gitu tentang cute tuh kayak apa. Kalau setahu, kamu misalnya di Indonesia nih ada beberapa yang cute-cute juga tuh. Kira-kira, eee, udah kayak yang di Jepang belum sih gitu? Kayak, "Wah ini cute," gitu sampai sampai yang orang pengen pengen ngebeli atau gimana gitu, atau misalnya masih belum situ kira-kira apa sih, kayak esensinya apa? Kayak kayak keyword-nya gitu atau mungkin, kisi-kisinya, kata kuncinya supaya bisa bikin sesuatu yang cute nih gitu. Cute Kak, at the end of the day, apa ya, eee agak subjektif ya, in a way Mhm, gitu. Aku pernah baca di mana gitu, yang bikin Pokemon itu bagus itu, dari kamu yang seleranya pengen yang imut kayak Pikachu, sampai yang heeh. nggak jelas kayak jamur doang, atau batu doang, atau apa, wah pokoknya magnet bulat lingkaran aja gitu, itu tuh selera apapun ada gitu kan ya, gitu. Jadi, kalau dari segi kualitas, so far IP sama ilustrasi-ilustrasi kreator Indonesia gitu, banyak kok yang lucu gitu. Cuma kadang-kadang kan, pertama, orang masih lebih ke fan art ya kalau aku lihatnya ya, Mmm, karena mhm mhm. karena original ya takut juga gitu kan. Yang original yang, apa, yang kayak Juki gitu kan, kalau dia lucu-lucu juga gitu kan, Iya iya iya. pertama kali ngelihat heeh, jadi apa ya, lebih ke keseringan exposure kali ya, terus, pernah ngomong juga sama Kak Daud kan, terus gitu kalau bisa konstan. Oh iya betul, konsistensi Heeh, ya. konsistensi. Cuma ya kalau konsistensi itu kan ujung-ujungnya kalau nggak jadi duit kan nggak bisa
hidup makan gitu kan kalau kreator harus gitu kan. Iya 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 iya. Jadi kalau ada support-nya gitu kan, bisa keren juga tuh di Indonesia mumpung masih nggak banyak gitu kan. Kalau yang mau Mhm di-support jadi mhm. sedikit kan, jadi bisa door gitu. Ya ini masih baru-baru nih kayaknya udah mulai ada, ya paling nggak kalau di Jepang kayaknya ini ya, si dukungan dari pemerintah Korea gitu juga jor-joran banget sih buat buat nge-support IP ini. Di Indonesia masih ya baru lah gitu. Kayak Mhm, pemerintahnya juga baru mulai melek tentang care sama IP-IP, eee, lokal gitu, mhm. entah itu animasi, entah itu komik gitu ya, harapannya sih bisa makin berkembang ya. Iya iya, betul. Betul betul. Terus Opancu itu apa ya, nih? apa, kayak, apa, kesadarannya lah gitu bahwa ini bisa jadi potensi, ini bisa jadi potensi gitu. Gimana caranya supaya lebih peka lah kali ya, gitu. Mhm mhm. Mhm. Terus kalau tentunya kalau apa ya, dari segi kualitas artis juga banyak kok yang bagus gitu. Cuma paling apa ya, mungkin overall banyak artisnya tapi masih, apa ya, eee, variasinya agak banyak gitu. Mhm. Apa sih, gap-nya banyak gitu, ada masih ada gap-nya gitu. Mungkin Oh, iya heeh, ya. bisa bisa jadi, apa, kebayangnya sih aku gimana caranya naikin barang-barang gitu kan, gitu. Oh, skill gap-nya itu ya mungkin, Skill gap-nya kadang masih ada itu, apa, masih kerasa gitu. mmm, yang bagus bagus banget, yang kurang Yang bagus kurang banget banget, gitu. biasa kabur ke luar negeri gitu, terus ya gitu, yang belum, apa sih, sebenarnya potensi banget gitu, tapi di Indonesia mungkin nggak bisa diapresiasi ya, nggak bisa jadi uang makan gitu. Oke oke oke. Aku yakin itu desainer-desainer yang, apa, yang bikin fan art goods atau merch itu kan gambarnya jago-jago, kalau bikin original Iya, nggak kalah sebenarnya gitu, cuma betul siapa yang betul. beli gitu kan, pertanyaannya. Mungkin iya, mungkin apa ya, kira-kira apa nih yang bisa mereka lakukan? Apakah, eee, mulai tapi kayak kayak gini deh, ada juga kan fan art yang udah kayak mix sama original gitu. Jadi mereka memanfaatkan fan art itu, tapi untuk nge-boost si karakter originalnya mereka. Kayak Oh ada ya? kemarin Aku sempet lihat, kurang familiar misalnya mungkin misalnya nih mhm, kita bikin satu karakter apa, pakein kostum One Piece, pakai kostum Naruto gitu. Itu kan kayak, karakter originalnya tetap ada tuh, tapi, mhm, si karena ada ngedompleng lah kan ceritanya, mhm, ngedompleng karakter yang udah terkenal, jadi jadi ngebeli juga. Ada kalau nggak mhm, salah tuh ada yang udah yang kayak kayak gitu juga sih. mhm, kalau di Indo masih possible ya? Kalau di luar agak sulit? Nggak bisa ya? Atau, ini licensing-nya gitu. Licensing nggak bisa. Kalau non-profit gitu cuma iseng-iseng, posting di Twitter sih ya Mmm, bebas-bebas aja gitu. Tapi kalau eee, misalnya enggak udah licensing. itu nggak termasuk doujinshi gitu kalau kayak gitu? Fan art Eee itu gimana sih kalau di Jepang misalnya fan art gitu boleh nggak kita jualan satu produk fan art kayak di Indonesia? Tiap IP ada peraturannya setahu saya. Jadi kalau misalnya apa, misalnya nih Twisted Wonderland atau apa gitu, dia ada, policy-nya di website-nya biasanya mengenai, Mmm, Niji Sosaku which is, itu, kayak doujinshi fan art masuknya kayak gitu. Overall kalau misalnya nggak dijadiin uang mereka oke-oke aja. mmm, Nah kalau doujinshi itu grey area ya. Jadi, eee setahuku sih doujinshi itu kan nggak make profit ya, maksudnya nggak untung-untung amat. Ya biasanya doujinshi itu kan dijual 500, 600 yen tuh berapa, 60 ribuan, lima mmm, puluh ribu per piece. Paling kalau yang beneran tebal gitu, terus mereka paling produksi berapa, 50, 100 kecuali kalau yang udah wah banget ya. Eee, mhm, jadi itu sama production cost-nya aja udah apa, apa sih, balik modal apa enggak juga nggak tahu gitu kan. Jadi kadang beberapa, perusahaan tutup mata aja, ya udahlah yang penting ngeramein, justru kadang ada yang gede gitu. iya iya. Ya Jadi tapi kayak begitu ngeramein komunitasnya juga kan, betul itu betul, sebenarnya. dan beneran fleksibel tiap orang, ada yang kreator yang nggak mau, "Saya nggak mau doujinshi," atau enggak, "Bebas terserah mau diapain," gitu. Mmm, Heeh, ada juga yang boleh tapi jangan merusak apa, image image-nya ya, misalnya betul. misalnya misalnya, ya kita tahu sendirilah yang namanya doujin pasti ada yang, R18 gitu kan ya. Iya Misalnya bikin, apa, IP yang untuk anak-anak digituin bisa bisa kena masalah iya gitu. pastinya.
Kalau yang Mm. tadi harga itu kenapa ya? Apa emang udah ada standarnya atau mereka nggak kenapa bisa dijualnya murah gitu? Karena apa ya? Mungkin aku juga nggak tahu ya, begitu aku join di sini udah kayak gitu. Jadi aku kebayangnya memang kalau kata temanku memang itu budaya community gitu. Jadi happy-happyan itu event Gojin tuh sebenarnya Hmm. gitu. Jadi apa ya? Lagian printing pun ya boleh lah naikin private dikit. Kalau masa segituan juga sih kalau ngeprint 500 yen 600 yen per bukunya. Paling orang Hmm. ngambil untung sedikit gitu itu. Terus Oh, dilempar ke apa ya? Toranoana itu kayak oh. Dojin Center gitu. Mungkin memang si pengunjungnya atau pembelinya juga udah tahu ya emang kisarannya segitu kayaknya Kisaran segitu juga. kalau kalau udah lebih mahal mungkin mereka nggak akan beli kali ya. Biasanya kalau udah kalau udah famous author gitu kan, misalnya dulu biasanya mereka jadi mangaka gitu, terus dia jadi apa ya? Hmm. eh, jadi misalnya rata-rata ada beberapa artis terkenal yang dulunya dia bikin dojin slam dunk misalnya, terus sekarang jadi Mm-mm. original gitu. Dan Oh. begitu dia keluar di event kayak komik gitu kan langsung antriannya nggak kira-kira gitu. Iya iya iya. Mm-mm. Di sini juga kayaknya mulai situ sih kayak kayak Komifuro mungkin. Tapi Komifuro kayaknya banyak kan merchandise ya. Nggak Mm-mm. sedikit gitu yang bikin nggak tahu sih yang bikin kayak dojin gitu. Apakah Ya, ada atau profitnya juga hampir nggak ada sih sebenarnya sih. Capek kan sebenarnya. Kalau merch tuh gampang. Bikin satu gambar jadi akrilik. Aku juga Oh pernah iya. bikin kan. Satu gambar akrilik murah. Terus balik. Ya nggak laku ya sudah lah gitu. Kalau dojin kan minimal 16 halaman toh biasa. Atau at Harus least 8 mikirin lah. cerita, harus Bikin mikirin cerita. cerita, gambarnya harus eh, lebih banyak. Terus ya belum tentu orang mungkin lebih milih orang lebih milih beli gantungan kunci daripada beli buku komiknya iya, kali. betul. Mungkin gua nggak tahu apa ini ada pengaruhnya dengan budaya baca rendah. I don't know. Bisa jadi. Tapi apa sebenarnya ini enggak sih kayak eh, harusnya kan kalau mau IP itu maju atau berkembang ya harus dari ceritanya juga kan bukan cuma karakter dari ceritanya. Kayak oh ya sebenarnya selain dari itu kan ini loh platform webtoon itu juga satu tempat yang bagus banget buat ngembangin IP ya. Kayak sekarang Mm. udah banyak IP-IP yang dari situ yang diangkat jadi movie kayak Pasutri Oh iya, Gaje Pasar itu Gaje ya. itu kan dari situ dan kalau lihat si apa subscribernya atau followersnya itu bisa lumayan fanatik juga ya kalau di situ gitu. Kayaknya ini mirip-mirip kayak dengan industri komik di Jepang waktu ya maksudnya industri komik di Jepang pada umumnya ya kayak yang komiknya itu rutin gitu bisa dibaca setiap minggu. Nah, di situ yang jadi ngebang orang-orang jadi ngebangun hubungan, punya koneksi Iya. sama karakternya. Jadi sebenarnya kenapa orang bisa segitu sukanya sama misalnya One Piece sama Naruto atau apa gitu, pasti bukan cuma karena gambarnya sih, karena ada ceritanya Ceritanya kan. juga. Cuma nggak itu sih. Kalau di Jepang itu mungkin lebih variasinya lebih banyak ya. Ada yang memang Hmm. rutenya seperti itu ya Hmm. kayak komikus-komikus. Tapi ada juga yang rutenya lebih ke lucu-lucuan bikin apa ya kayak apa sih? Kadang-kadang kalau ke Komitia tuh suka ada ilustrasi lucu-lucu kayak kelinci Hmm. lagi belanja Hmm. Hmm. atau penguin lagi mancing, which is nggak story-story amat nggak sih gitu, cuma Iya, 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 betul, satu betul. biji gambar gitu, tapi karena sering dilihat jadi lucu gitu, jadi pengen. Nah, tapi kuncinya tadi ya sering dilihatnya itu kira-kira apa tuh? Kan nggak mungkin cuma gambar satu kan. Itu apanya nih misalnya aku rasanya pasti ada walaupun bentuknya bukan cerita tapi ada pasti hal yang mereka lakukan tuh supaya Hmm. itu bisa awareness-nya jadi tinggi tuh banyak orang yang tahu itu kira-kira apa sih ada. Mungkin itu sih kayak misalnya biarpun karakter gitu, oke lah. Tadi yang lagi mancing gitu. Yang pertama sih menurut saya prioritasnya itu nomor satu sering, sering lihat. Kadang Mhm. suka itu. Yang kedua nggak harus komik-komik amat, tapi at least dia ngapain kali ya kalau kayak misalnya kita bikin karakter kelinci cuma berdiri doang kan nggak seru ya. Si Mhm. kelinci lagi Mhm. tidur aja. Kasarnya dengan kayak gitu aja lucu gitu. Mungkin orang Mhm. bakal nge-like. Atau Mhm. kelincinya cuma lagi apa?
bikin sesuatu yang nggak bisa, kelincinya lagi belanja di pasar gitu doang gitu, nggak Hmm. masalah gitu pun gitu. It- Karena nggak, aku yakin nggak harus semua orang harus bisa sequence juga ya. Iya, iya. Itu produknya kira-kira apa tuh yang kayak gitu? Apakah ada eh stikernya atau cuma oh, ada merch aja? stikernya. Kalau itu yang di Twitter kadang masuk tadi event yang gue bilang Komitia itu jual stikernya, ada acrylic Hmm, stand gitu, terus kadang ada artbooknya. Nah, jadi yang udah diposting di internet itu terus dikompilasi jadi buku kecil tuh. Pertanyaan, ada stiker sosmednya nggak kayak WA atau itu aja nggak sih Itu karakter? tergantung orang ya. Kalau di sini kan yang eh, populer Line ya, yang masih dipakai gitu, Line. Berarti Cuma nggak, maksudku yang aku tanya tadi si stikernya karak kelinci yang nggak punya story tadi itu dia apakah punya line stiker? ada yang enggak, soalnya Oh, ada yang nggak Line juga ya? ada yang enggak juga, ada yang cuma sekedar ilustrasi juga ada kok. Cuma kalau ditanya Hmm, sukses story-nya, aku nggak bisa bilang karena kan banyak banget nih kreator yang aku followin, yang di Komitia juga banyak banget. Waduh, berapa 1.000 kali sekali booth itu. Heeh. Jadi aku nggak tahu apakah eh, dia dengan seperti itu penjualannya seberapa banyak, aku nggak tahu. iya, 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 iya. Tapi kalau eksis gitu di sini ada banyak penyalurannya itu Banyak tadi cara si ya. komik. Mm, Berarti mungkin satu bisa lewat komik gitu, yang kedua lewat ya tadi stiker di sosmed, yang ketiga pasti event-event ya. Kalau rajin ikut mm. event juga, ini Iya bisa. pasti banyak sih kayak teman-teman juga banyak bikin produk-produk. Kalau misal rajin ikut event juga pasti ada fanbase-nya. Mm, betul betul. Yang penting tetap harus harus berkarya ya. Harus Iya, keluar karyanya dan harus ya tadi konsisten iya kuncinya. Entah konsisten. itu mau dari komik, entah itu mau dari stiker, entah itu mau dari event penjualan Ilustrasi doang merchandise, gitu yang ilustrasi. banyak pun. Heeh. Ilustrasi doang itu juga ada platformnya kan? Apakah itu di IG misalnya selalu rajin posting, betul Itu nggak? bisa jadi art bukan? Jadi dia brandingnya Ya, mungkin instead of bikin karakter gitu, si orang itu jadi branding ilustrasi saya seperti ini. Jadi dia seperti apa ya? Apa painter gitu deh kasarnya gitu. Dia jualan hmm. artbook gitu kan. Iya bagus juga tuh. Kayak, iya kemarin juga kayaknya aku lihat di IG gitu banyak yang memang fokusnya ke itu aja ya, ke gambar aja. Bagus itu juga pas followernya lumayan banyak kan itu. Oh iya iya banyak. Betul. Ada yang spesialis, aku kreator yang memang suka banget sama kacamata kalau nggak salah. Jadi dia semua karakternya tuh pakai kacamata aja semua gitu. Jadi Hmm, cakep-cakep gitu. Aku pernah lihat, oh ini lucu juga ya gitu, temanya dia kacamata. Atau nggak ada orang yang maniak banget sama mobil gitu kan. hmm, Waduh hmm, itu hmm. mobilnya banyak terus ada ceweknya doang gitu dikit. Yang penting Iya, iya, mobilnya iya. lengkap gitu. Jadi variasi banget deh. Terus ada yang suka gambar itu apa? Kayak denah rumah gitu kan. Terus Hmm, sama bikin apa denahnya, terus orang yang hidupnya kayak apa gitu, jadi akan bikin apa wow. dunia sendiri, nggak perlu ada cerita, dia cuma nulisannya grafiknya gitu. Iya, iya, Nggak. iya. Mm. Bahkan ada yang aneh loh kadang. Beneran kalau ke Komitia tuh ada berapa section gitu, ada yang ilustrator, terus ada yang suka bikin merch, ada yang suka bikin a little bit R18 gitu, ada juga yang isinya hobi-hobi unik dalam tanda kutip maniak gitu, kayak misalnya Hmm, hmm. ada yang dia bikin karakter dari obat penahan rasa sakit. Jadi dia tuh Hmm. misalnya dari Paramek, nyebut brand gak apa ya, Iya, iya Ultraflu nggak gitu, apa-apa. sekalian gitu. Terus dia bikin karakter gitu. Gitu. Atau nggak ada orang yang dia hobinya travel. Dia kalau bikin travel book, basically travel diary, dia jual gitu kan. Bahkan ada yang super maniak ngeriset. Jadi orangnya suka riset, baca komik, terus dia ngeriset perkembangan komik dan apanya, pakai data-data gitu, terus di launching bukunya dong. Itu lucu banget sih. Niat banget sih kayak kelihatan. Harus orangnya benar-benar passionnya ke situ ya. Iya, kadang-kadang maniak banget. Ada yang suka weapon gitu kan, kayak wah dia analisis foto-foto weapon dia dari perang-perang Hmm. negara lain, apa tank apa gitu, corner aneh-aneh deh. Aku juga kadang suka bingung. Ya ampun gitu. Gitu. Atau enggak yang suka macem-macem pintu dan apa jendela di lu dia gambarin gitu.
Berarti tadi, sorry eee, ada beberapa kata kunci ya. Satu dari Hmm. konsistensi. Hmm. Yang kedua, apa ya tadi? Oh ya, yang kalau yang barusan tuh kayak mereka tahu ininya ya, passion-nya ya, kayak Iya. passion-nya dan udah spesifik gitu. Passion-nya apa, yang karya mereka tuh spesifik tentang satu hal dan mereka konsisten bikin itu. Hmm. eh ini enggak sih mereka seberapa kalau kalau yang passionate tentang satu hal nih kayak tentang senjata atau yang tentang Hmm. Dena itu bisa kelihatannya dari mana? Kalau mereka passionate. Kalau ngelihat boothnya aja udah, oh ya udah deh, ampun deh. Kelihatan deh. Kadang mereka sambil jaga booth tuh sambil pakai baju tentara atau enggak Oh, cosplay nggak jelas gitu pakai TV. Misalnya dia apa karakter dari bentuknya karakter television anggap aja gitu dia bikin TV. mm-mm. Dia pakai baju TV gitu kan. Memang jualan bukunya tentang TV. Semuanya tentang TV. Bisa dibilang gini nggak sih, full effort gitu, nggak setengah-setengah? Enggak juga, kadang ada yang amatiran loh, yang apa, jilidnya tuh enggak jilidnya masih pakai hektar pun ada gitu. Oh ya, Kadang jadi kadang pakai kertas HVS biasa gitu kan, makanya itu bilang menurutku itu corner yang sangat menarik gitu di Komitia tuh, gitu. hmm, Jadi, eee, apapun hobimu, passion-mu, bebas dijadiin ya. apa gitu, bebas beneran gitu. Yang penting ya tadi ada passionnya apa, tahu ininya, kesukaannya apa, terus dijalani secara konsisten ya kayaknya. Iya, bahkan ada yang fotografi ya, kayak misalnya di Hmm, Indonesia nih, eee, apa, orang ini suka banget cilok, dia muter dari cilok di Sumatera sampai di Papua, terus dia gambar misalnya gitu, why iya not iya iya gitu? iya. Heeh, Iya iya, bisa pasti kayak ada gitu. aja sih, pasti ketemu pasarnya juga. Pasti ada juga gitu yang unik, "Hah?" Gitu, "Ini orang, ih apa sih bukunya?" Penasaran gitu kan, why not? Ya, karena kita bisa ya bisa dari mau bikin sesuatu produk tuh bisa dari dua sisi. Satu memang ya nyari kebutuhan pasarnya dulu. Oh lagi apa nih yang trending? Misalnya kayak tadi ya horor gitu lagi trending di Indonesia. Ya udah bikin gitu yang tentang horor-horor. Tapi kalau kita sendiri nggak suka ya nggak akan bisa tahan lama mungkin Nggak ya. bisa nggak bisa. Beda sama kalau kita suka kayak aku ya sukanya bikin wayang gitu. Kalau misalnya orang lain belum tentu sih bisa ikutin gitu karena ya cukup effort juga ya. Sedangkan kalau kitanya kitanya seneng gitu emang punya passion di situ mau sesusah apapun ya akhirnya ya dijabanin aja dan mungkin Iya, itu yang bisa bikin orang apa ya notice atau mulai mulai lihat wah ini beda gitu karena nggak sama dengan yang lain gitu. mhm, iya. Ya, cuma paling yang jadi challenge ya, passion passion aja gitu, cuma kan kita tetap harus apa, eee, hidup gitu kan kasarnya kan, Tuh, itu satu lagi survive PR gitu lagi. kan. Heeh, jadi, mungkin kalau di Indonesia pengen nge-boost nih kasarnya nih, kan, Mm-mm. sebenarnya kalaupun di biar pun gue yakin apa, artis-artis Indonesia bakal terus puiping gitu kan, Iya muncul ya. sana sini gitu. Cuma kalau memang mau nge-boost nih, eee, perlu support sih. Entah itu Hmm, dari pemerintah atau misalnya modal gitu kan atau ada push, investor gitu ya. investor gitu. Soalnya kalau enggak ya agak sulit juga ya kayak misalnya Hmm, even misalnya orang ini seneng gambar gitu terus gambarnya gimana dinaikin supaya misalnya supaya jadi standar industri di luar negeri gitu. Tapi kalau mm-mm. misalnya itu takes time, ngabisin dia harus overtime juga kan it doesn't work. Iya, si smart juga ya. Ya mungkin memang nggak bisa langsung dengan aku mau bikin IP gitu jangan. Nggak Paling bisa nggak ya. paling nggak kita punya bagus juga kalau udah punya pengalaman sih, punya pengalaman kerja dulu ya. Iya, Karena pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Kayak aku sendiri juga akhirnya masuk ke industri animasi di tahun 2015 yang ke Malaysia, terus di Shanghai di China tahun 2018 sampai 2022 itu tuh jadi belajar banyak dan akhirnya bisa bikin Desa Timun yang bisa bikin eh, eh, anima animasi yang digabung sama wayang karena dapat pengalaman tentang itu ya tentang animasi kalau enggak
sebelumnya mungkin nggak ada pengalaman itu lebih nge-blank aja gitu. Iya. Kayak kayak pasti pasti ada deh yang bisa dipelajarin kayak 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 kamu misalnya ini kan berarti di industrinya game ya. Kira-kira apa sih yang dipelajarin tuh dari industri di game industri game di Jepang? Banyak banget sih sebenarnya, tapi kalau yang unik justru apa yang saya pelajarin waktu ngerjain klien-klien di Indonesia bisa Mhm, dimanfaatkan ketika saya di sini gitu. Yang lucu sih kalau aku lihatnya sih. Jadi kan ya tadi balik ke kita kan tetap harus ada pengalaman kalau kerja kerja dulu gitu kan. Kalau mhm. waktu itu eh, klien di Indonesia kan biasanya apa pengen cepet tuh, pengen kayak malin kadang harus jadi besok. Oh, Sangkuriang. Sangguriang bukan malin kundang, salah, Sangguriang gitu. Aku ngalamin itu kan, namanya anak kuliahan ya, bikin aja proyekan kecil-kecil, ya udahlah gitu. Tapi Mhm. gara-gara itu for some reason ketika nyampe industri itu aku dibilangnya gambarnya cepet banget. Oh. Udah kebiasa berjebak. Oh, maksudnya pengalaman Sangkuriang di Indonesia malah Ya di dipakai di situ. Jepang. Heeh, heeh. Keba Itu ya agak melenceng dari pertanyaan sih. Tapi kalau pengalaman di game Jepang sih sebenarnya banyak banget ya, gimana caranya apa sih m- bikin appealing karakter gitu kan, apalagi Mhm, apa sih, terus gimana pakai apa ilmu-ilmu desain dipakai di gimana caranya bikin 3D gitu kan. Nah, si mhm. feedback itu aja banyak banget sih. Gimana cara bikin appealing karakter, warna, coloring kayak gitu aja banyak. Heeh. Cuma ya itu apa sih jadi kepikiran kalau pengalaman-pengalaman kita terus disatuin gitu kayak metode-metode, terus kita bikin kayak apa ya, bukan bootcamp tapi lebih ke kayak, aduh namanya apa sih itu loh, aduh aku hilangan bahasa Indonesia, kayak eh, Online course, bukan? bukan kayak IP, apa sih IP bootcamp gitu, kita bikin IP di ada Oh, iya apa iya sih, iya. jadi kayak mentor beberapa, terus Heeh heeh. disponsorin tentunya gitu, terus mentornya ada yang pernah bikin anu Mhm gitu. mhm. Boleh tuh nanti Namanya kita ajuin namanya ya. apa ya? Heeh, aduh, IP Bootcamp, ya mungkin ya bukan IP boot, Bootcamp. apa ya? Ya, Incubation. ya, oh ya, mirip gitulah gitu. Incubation lucu juga sih kalau bisa. Soalnya knowledge-nya sayang aja gitu kalau di kepala gua doang. Iya betul betul. Nanti ada sih, ini kita bikinlah sesi sesi lagi khusus buat itu. Kalau nggak nanti kita coba cari nih siapa yang mau sponsorin buat Rianti bisa bagi. Soalnya ilmunya pasti ini banyak banget ya. Ada yang dari Zelda, Pokemon, tadi Ninjala. Wah, udah dan di Jepang gitu. Industri Mm-mm. apa level industrinya tuh udah yang nggak main-main lah. Pasti berguna banget lah buat nge-upgrade eh, artis-artis yang di Indonesia ya. Mhm. Banyak yang pasti butuh tuh ilmunya. Nanti coba bikin sesi khusus. Dan Asik nanti juga coba yang kayaknya. itu ya. Heeh. Heeh, sama yang Kemarin, bootcamp itu. sorry, kemarin itu apa sempat aku kaget aja. Jadi ada arti apa anak Indonesia di Jepang ya pengen masuk ke industri Jepang gitu. Terus Mm-mm, ngontak aku tuh langsung dari Instagram. Dia nggak pernah, backgroundnya bukan art atau apa, cuma pengen aja gitu gimana mm-mm, caranya. Terus sempat ketemu tuh di Shinjuku, kasih portfolio review. mm-mm, Terus kemarin mm-mm. dapat email, Kak Karyanti, aku berhasil masuk game industri katanya. Makasih gitu gitu. Tips-tipsnya berguna kata dia gitu kan. Oh, Ya oh. agak ada, mungkin itu juga yang jadi motivasi ya juga ya, ini bisa berfungsi for Wah, other people gitu. jadi Gitu. dapat kerja di Jepang. Dapat dapat kerja. Wah, Dia wah ini, basicnya memang udah di sini untungnya. mm-mm. Jadi Oh, gitu. terus cuma nggak ada background art sama sekali. Portfolionya juga aku nggak tahu bikin apa gitu kan. Kadang-kadang orang cuma, aku pokoknya pengen cuma kerja di animasi. Aku pengen kerja di game. Mm-mm. How gitu kan? Nggak tahu startnya kayak gimana. Nah, Pak, Gitu. boleh nanti jadi itu, jadi calo. Jadi kalau bukan Calo mau di diintroduce maksudku, maksudnya bukan aku introduce, aku iya kasih portfolio betul. reviewnya gitu. Kalau Jadi di kayak calon mentor nanti ya. aku gak bisa janjiin, ntar gawat, Enggak. Tapi menjual kalau janji ada palsu. tapi tetap kan ada ilmu ya. Mungkin ya itu tips-tips mencari dapat Iya, kerja game industri. at least yang aku sering lakuin justru
Jadi kan aku suka bikin ngerjain portofolio review tuh Mm-mm. untuk Mm-mm. event namanya SIGGRAPH, Computer Graphic Mm-mm. Mm-mm. Conference, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kadang suka ada student-student tuh lagi kerja, terus Mm-mm. kasih portfolio review apa kurangnya gitu. Jadi, nah yang sempat diundang juga waktu itu sama sekolah di India gitu, dia grafik animasi juga. Terus aku kepikiran gitu, aku kok nge-review orang-orang dari negara lain mulu gitu kan. Sayang, aku orang anak Indonesia nggak ada yang di-review, sayang aja gitu. Buka nggak nih? Buka nggak? Iya, Buka nggak? apanya? Nggak. Kalau kalau ada yang mau review portfolionya boleh nggak gitu? Kayak event gitu sekalian, enaknya gitu sih Pas sekalian event kadang. ya, pas event ya. Soalnya kalau pas event, kalau misalnya kadang ada yang email aku gitu, cuma kan apa waktu juga aku nggak bisa full Mm-mm. gitu kan, kayak kalau kayak tadi ada inkubator gitu kan bisa bareng-bareng apa ya, saling improve juga gitu. Iya, betul, 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 betul. Advice-nya juga mungkin menurutku ya kan, biarpun aku ada pengalaman pasti beda sudut pandang sama Kak Daud misalnya kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya. enaknya sih ada beberapa mentor yang bisa kayak jadi second opinion juga ya. Oke. Tuh. Heeh. Bagus ya kalau bisa bisa ada event gitu, jadi bukan cuma kayak ya kalau kalau event con gitu kan lebih banyak Hmm, kejualan ya, jualan. iya. Tapi kalau misalnya ada yang satu lebih fokusnya ke edukasi ya, yang kayak tadi buat naikin skill, ada workshop, ada ya tadi portfolio review, bisa ketemu sama artis-artis, bisa belajar ya Hmm. tentang ini, bisa tentang IP atau tentang eh, ilustrasi, desain, storyboard, animasi. Wah, itu seru banget sih. Kayaknya belum ada ya kalau di Indonesia kayak Nah, gitu. itu aku nggak tahu, mungkin udah ada ya, aku nggak berani bilang kita pelopor atau gimana, mungkin udah ada, cuma aku nggak tahu aja kelamaan di luar kali ya. Iya, Kayak aku juga tapi kok nggak tahu. ya tapi who knows gitu kan, kalau itu bisa apa, dibikin lebih official gitu. Mm-mm. Mungkin kalau Mm. ada yang udah tahu eventnya apa bisa di Bisa komen. dikasih tahu ya. Aku sih taunya cuma kalau yang game pernah dengar kayak misalnya untuk game developer gitu suka ada beberapa Oh gitu. iya iya iya. Tapi kalau Heeh. buat kayak animasi, komik gitu, ada sih ya IP event-event gitu. IP. Mungkin ada tapi kayak porsinya kelihatannya lebih besar. Soalnya kan kadang-kadang misalnya gitu kan mau belajar gitu ya, pasti butuh ruang khusus ya. Kalau misalnya Heeh. ruangnya dijadiin satu sama ruang event gitu, kayaknya terlalu berisik gitu, kayaknya nggak Iya agak fokus gitu sulit. sih. Heeh, agak sulit sih gitu. Kalau di Jepang banyak banget itu. Jadi kayak Hmm. buat itu kemarin juga aku minggu kemarin baru attend. Jadi yang bikin konsep artisnya FF gitu kan, dia Mm-mm. bikin itu terus ya datang aja gitu, daftar lewat Google dokumen, Iya, portfolio review, ngobrol-ngobrol doang gitu kan, banyak event kayak gitu gitu. nanti ya kita coba cari beberapa rekan yang pasti ada yang punya punya passion yang sama, concern atau keresahan yang sama untuk Hmm, untuk ini nih industri kreatif buat bikin seperti itu. bikin kayak Mudah-mudahan itu nanti ya. bisa ngundang kayak apa? Ya aku kebayang schoolism keren banget kan gitu kalau Iya itu iya, bisa atau kayak di CTN Expo gitu kan, bikin kayak gitu mereka. CTN betul. Schoolism juga Heeh. waktu itu aku pernah datang sih yang di Shanghai. Memang ya beda sih bisa ketemu langsung. Oke nanti kita kita lihat. Ini udah hampir 1 jam. Oh Ini iya. paling nanya ini aja. Kalau kalau dari Rianti sendiri kepikiran nggak buat bikin IP sendiri dan kira-kira apa nih? Banget pengen banyak di kepala pengen dibikin, tapi kapan dijadiin secara fisikalnya itu masih ngantri. Ngantri prioritas dulu. Karena aku itu tadi apa, aku balancing, kadang confuse juga sih balancing antara tadi kayak kita bikin IP sendiri, dan satu lagi untuk eh, portfolio dalam tanda kutip, Mm-mm, mm-mm. dan pengalaman. Jadi, so far eh, aku ngerasa masih banyak kekurangan juga gitu Kak. Jadi Mm-mm. kadang-kadang lebih ke ngambilin dulu proyek yang aku mau belajar atau Hmm, involve. iya, Jadi kadang si IP-nya jadi agak kedorong ke pinggir gitu, unfortunately. Harus iya, iya, harus iya. dikerjain. Kalau nggak dikerjain kerjain kayak kayak Kak Daud keren banget tuh sebenarnya, bisa apa, fokus gitu langsung udah ini keluar gitu, which is super cool. Thank you. Ya kan kadang-kadang ada itu ya juga kalau kalau nanti ceritanya lain kali lah ini. Tapi Hmm. kalau ada kebutuhan
ya biasanya ini sih, apa, bisa jadi, eee, itu tuh kita bikin IP-nya, eee, ki kita kalau aku sih sendiri udah di kepikirannya memang udah lama gitu, tapi nggak apa-apa sambil sambil kita inkubasi tuh yang penting kita pikirin ya, karena kadang-kadang Mhm, lama-lama makin matang juga walaupun kita nggak tuangkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk di kertas mhm, atau digital, tapi selama kita bantu kita pikirin terus ini apa yang bisa dikembangin, itu juga bisa sih, itu juga termasuk developing kan, kita sambil mmm, mikirin, mungkin sambil ngerjain proyek-proyek yang mendatangkan, apa, bikin dapur tetap ngebul itu, iya kita itu. sambil sambil bayangin, asalkan asalkan nyampe aku juga punya ide Desa Timun 2014 baru terwujud tahun 2021 itu kebayang berapa lama Iya berapa lama ya, nge iya. menginkubasinya sama kayak kayak hamil lah, kayak 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 Bikin wanita bikin mengandung gak kan enak sendiri. heeh, gitu jangan kalau menurut aku nggak apa-apa sih bisa yang penting kita udah punya apa, punya visi tadi ya, udah ngebayangin bikin itu bikin sesuatu, idenya itu kita matangkan lagi. Mungkin kalau memang ada waktu kita sambil sketsa-sketsa sambil di diwujudkan dan Asik juga tuh kalau ya demo gitu ya Kak Daud ya, bareng-bareng sambil iya boleh boleh nanti demo, nanti "Ini kita story-mood-nya bikin sesi gini." baru. Terus komunikasi, ini kurang tersampaikan ini bukan jelek sih maksudnya, ini nggak ngerti nih, agak Iya susuin iya iya. gitu. Ini konten pertama sih, tapi udah kayaknya bisa membuka pintu buat konten-konten selanjutnya. Tadi Heeh, udah ada apa, mau, eee, tips-tips masuk industri game di Jepang atau apa, yang dipelajarin dari, buat develop karakter tadi ya mmm, di Jepang, terus, eee macem-macem ya, banyak banyak yang, bisa kita bikin ke depannya, mudah-mudahan banyak jalan ngebut terus. gimana caranya ngebut di Jepang gitu kan kasarnya gitu, Ya, sesimpel bikin itu, booth, heeh. heeh, cara bikin IP juga. Nah, nanti ya mudah-mudahan ada, kalau banyak yang bisa, terbantu, tertolong dari konten-konten yang kayak gini ya, kalau misalnya misalnya mau tertarik juga, mau ada pertanyaan boleh dikomenin. Nanti pengen pengen tahu tentang apa sih, ada pertanyaan ke aku atau ke Rianti, nanti bisa bisa aja kita undang lagi ya eee, siapa gitu yang bisa bisa ngasih insight gitu tentang Mmm, mhm. Terus apapun gitu. panggil apa, guest lain supaya makin recok gitu kan, kayaknya Iya seru iya, juga. panggil guest lain itu, ngomongin macem-macem. Ya, Heeh, iya. seru-serulah pokoknya. Oke, ya itu dulu aja sih. Thank you banget Rianti. Sama-sama. Kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Bye-bye. bye-bye. Bye.